Sehari jelang pendaftaran, dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah menentukan pasangan. Namun, tak ada nama politisi perempuan yang bakal maju di pemilihan presiden tahun depan. Meski belum diumumkan, sejauh ini bursa bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan tak ada nama politisi perempuan. Keterwakilan perempuan juga dikhawatirkan bakal berkurang di Senayan usai Komisi Pemilihan Umum membuat aturan yang dianggap merugikan caleg perempuan. Kebijakan affirmative action guna meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen harus kembali digaungkan. Bukan sekedar soal representasi, tapi juga partisipasi. Satu meja The Forum spesial pemilu malam ini sangat istimewa. Karena tak hanya bicara pemilu, namun juga mengundang dan memberi ruang bagi para politisi perempuan untuk bicara dan mengambil peran. Bukan hanya soal kuota, namun juga nasib bangsa dan negara. Kenapa? Karena ada kesan peran perempuan di panggung politik masih dipinggirkan. Benarkah demikian? Inilah satu meja The Forum spesial pemilu. Pilpres 2024, politisi perempuan berperan atau figuran? Saya selalu kalau pidato, sekarang saya janji sama ini, ayo Mbak Tika, untuk urusan perempuan. Karena perempuan itu harus sama laki-laki. Kodratnya beda, tetapi di dalam semua haknya harus sama. Tahun depan menjadi lebih penting menurut saya. Tahun depan adalah tahun politik. Nah, untuk bisa merubah suatu ketatanegaraan ini, maka perlu banyak mereka-mereka yang bisa bersuara di parlemen. Gitu ya. Karena kalau tidak bisa bersuara, maka perubahan itu juga tidak akan terjadi. Kita perlu persatuan saat ini. Bukan kita mencari kesalahan satu sama lain, tetapi kita harus betul-betul menjaga persaudaraan kita. Apapun yang digariskan oleh Partai Amanat Nasional dari semua organisasi tentunya harus dijalankan oleh para kadernya. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Malam ini sudah hadir 9 politisi perempuan, kader-kader terbaik dari 9 partai politik di negeri ini. Di antaranya dari ujung sebelah kiri Mbak Oki Asokawati, politisi Partai Nasdem. Malam Mbak Oki. Ada Mbak Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi PKB. Malam Mbak Nini. Lalu ada Mbak Sumiati, pengurus Exco Pusat Partai Buruh. Malam Mbak Sumi. Di sebelah kanan saya ada Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Ada Mbak Dahlia Umar, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Malam Mbak Dahlia. Kristina Aryani, Ketua DPP Partai Golkar. Malam Mbak Kristina. Lalu kemudian ada Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ya, malam.
Mbak Sarah. Lalu ada Sita Anjani, Ketua DP PAN, malam. Sita, dan Mbak Ratu Ratna Damayani, Ketua DPN Partai Gelora Indonesia. Assalamualaikum Mbak warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Selain 9 politisi perempuan, saya juga ditemani 2 panelis perempuan, yakni Feni Rose, ya, artis dan orang presenter, dan ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Dan juga audien yang hadir dari semua partai politik yang hadir, yang juga mayoritas adalah perempuan dan para pejuang perempuan dalam posisi panggung politisi di Indonesia. Ya. Apa kata para politisi nanti akan kita coba diskusikan dalam perkembangan yang terakhir. Saya akan dari Mbak Rahayu Saraswati, current affair yang pertama yang muncul ya. Saya baca Gerindra mengamini putusan Mahkamah Konstitusi di mana usia 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah. Jadi Pak Prabowo yang sampai sekarang masih belum menentukan siapa bakal calon wakil presiden. Jadinya yang 40 atau yang perempuan dan kapan dideklarasikan, Mbak? Langsung hot seat ya. Jadi pertama saya koreksi dulu, itu bukan berpengalaman sebagai kepala daerah, tapi Ya. sebenarnya telah melalui pemilihan umum. Oke. Artinya semua di sini yang Boleh pernah ya? atau sedang Iya. duduk sebagai anggota DPR, mau itu DPRD maupun DPR RI sebenarnya berhak untuk maju. Kalau masih di bawah usia 40 tahun pun juga Oke. berhak gitu. Kalau pertanyaan tadi kapan deklarasinya, saya pun juga masih menunggu. Menunggu apa? Masih menunggu keputusan dari para pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Kapan itu pulangnya? Nah, ya itu kita tunggu. Kocok ke makanya. susu. Karena kan kalau di kami ini bersifatnya musyawarah mufakat. Hah? Jadi tidak mungkin ada pengambilan keputusan tanpa semuanya hadir. Oke. Jadi yang terpilih secara demokratis melalui pilkada atau yang siapa kemudian? Kita serahkan, karena kemarin kan sudah ada 4 nama yang diserahkan. Nama-nama itu tapi juga masih kita berasumsi. Jadi itu yang pasti adalah hak dan prerogatif dari para pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau ngikutin putusan MK itu dipertimbangkan sangat nggak sih putusan MK yang dipilih Semua dipertimbangkan. Semua pasti dipertimbangkan karena ada 4 nama itu kan, dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi semua aspirasi ditampung. Oke, baik. Kalau bagi Mbak Sita Anjani dari PAN, ini kan PAN juga lebih mendorong Mas Erick Thohir Iya. ya untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Kalau seandainya, ini seandainya kan, karena belum diumumkan kan, kemudian tidak dipilih oleh Pak Erick, PAN akan gimana? Ya, pertama baiknya kita tidak berandai-andai ya. Tapi kalaupun siapapun nanti yang dipilih, tentu sebagai sebuah organisasi maupun yang di dalamnya adalah individu ya pasti kecewa. Tapi kita di sebuah koalisi Indonesia Maju sudah bersepakat bahwa ini musyawarah mufakat. Jadi toh siapapun nanti yang pada akhirnya dipilih oleh pimpinan-pimpinan di koalisi Indonesia Maju, ya kita legowo. Dan untuk 2024 ini sudah sepakat tidak lagi mengenai siapa orangnya. Tapi bagaimana yang terpilih nanti yang terbaik untuk Indonesia dan tentunya untuk Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita sudah tidak lagi bicara PAN maunya A, walaupun mau sih Pak Erick Thohir. Fair dong. Fair dong, Fair Jadi dong. apa? Iya Agak kan? sedikit maksa gitu. Agak boleh lah, kalau perempuan gak maksa gak dilihat gitu ya. Iya, gitu. Jadi agak maksa, bahkan hari ini ada yang sudah SKCK gitu kan, jadinya kita senang gitu Pak Erick Thohir sudah SKCK gitu ya, berita baik. Ya kita sedia payung sebelum hujan. Tapi apapun itu nanti, siapapun yang dipilih kita legowo. Karena di Koalisi Indonesia Maju ini, bayangkan ada 2 mantan Presiden Indonesia, ya Presiden ke-6, ya ada insya Allah juga nanti yang ke-8. Jadi tentu kita punya semangat untuk udahlah kita punya calon masing-masing, yaitu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana ya tadi itu siapapun yang dipilih bisa menuntaskan kemiskinan,
stunting untuk Indonesia 2020. Baik, Mbak Ratna dari Partai Gelora Indonesia. Aku kalau saya baca tren dari Bang Fahri gitu, Nana memberi angin pada Gibran ya? Yes, Partai Gelora Indonesia mantap memilih wali kota muda Solo Gibran Raka Buming Raka Mantap. sebagai cawapres Oke. dari capres Prabowo Subianto dengan 3 alasan besar. Oke. Alasan pertama, kami konsisten dan komit melanjutkan rekonsiliasi politik Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi. Yang kedua, kami konsisten juga dan meyakini bahwa ada penambahan elektabilitas untuk capres Prabowo Subianto, terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama lagi dengan memilih cawapresnya adalah Gibran. Gibran. Dan yang ketiga adalah Gibran adalah representasi perwakilan generasi muda. Tapi Gibrannya udah ditanya belum? Mas Budiman, namanya politik Hah? itu selalu ada lobby-lobby, ada komunikasi-komunikasi batin politik. Batin ya. Ada lobby-lobby di kamar gelap politik. Christina Aryani. Kalau ada lobby-lobby di kamar gelap politik, itu posisi ketum Golkar Mas Airlangga gimana? Oh ini saya nih. Oh iya. Ya kalau kami sih masih Mas Budiman. Seperti terakhir kali kita berbicara sampai janur kuningnya itu naik. Oh ya kan? masih jalur kuning ya? Oh. Posisi kami masih mendorong Pak Ikhtiar Erlangga tanpa Hartarto. akhir. Ya iyalah itu ketua umum kami dan Oh. kami melihat kan yang paling cocok memang ketua umum kami. Oke. Tapi seperti tadi teman-teman juga sampaikan ini kan musyawarah mufakat ya. Jadi keputusannya akan diambil berdasarkan rembukan nih ketua-ketua parpol dari koalisi ini sehingga ya kita lihat nanti hasilnya. Tapi ya sampai hari ini, sampai detik ini, sampai walaupun sekarang masih ada pleno di DPP Partai Golkar, posisi kami tetap mendukung. Hadir demi satu meja. Begitu Mas Budiman. Tapi pleno Golkar apa tadi hasilnya? Hari ulang tahun nih, 20 Oktober ini ulang tahun kami yang ke-59. Terus apa? Ya kami akan melakukan hal-hal biasa Jadi ya. akan berjuang sampai akhir Mas Airlangga sebagai wakil Kalau calon ini wakil. pleno sebetulnya lebih kepada apa aja yang akan kami lakukan nanti kan, puncak acara ulang tahun, logo itu semua kan memang harus ditentukan melalui pleno. Oke, tadi kan Gelora ngotot Gibran, Ya. kan? Wisuda ngotot Pak Golkar Erlangga. Mas Airlangga, Yes. PAN Pak Erick Thohir, atau wapresnya 3 aja ya? Terus diganti masanya ya, dibagi gitu ya. Kita rubah Bidang bidang tertentu dibagi mungkin. Nggak tahu menurut Mbak Titi bagaimana. Ya, jadi partainya 3 aja. Oke, baik. Wapres. Mbak Sumiati, Partai Buruh. Ini belum terlalu kelihatan. Ya, belum terlalu kelihatan ini akan kemana nih? Akan ke Pak Prabowo, apakah ke Mas Ganjar, atau ke Mas Anies? Masih ngambang, masih nunggu apa atau ngikutin ojo ke susu itu? Jadi pengen ketawa nih. Kalau Partai Buruh begini Pak, kami itu kan ada 3 tahapan nih. Dari Rakernas, kemudian ada konvensi, terakhir rapat presidium. Nah, baru sekitar Oktober nanti kami akan melakukan rapat presidium. Oh, ini udah Oktober terkait, ya, akhir Oktober maksudnya. Nah terkait capres-cawapres, kami melihatnya bahwa kebijakannya tentang aturan kita kan menganut presidensial ya. Artinya kekuasaan ada di presiden. Oke. Jadi kami agak mengabaikan siapapun wapresnya. Oke. Jadi kami akan melakukan dukungan dan MOU dengan presiden, tentunya presiden yang capres ya, artinya capres yang minimalnya dia bisa meninjau ulang program Partai Buruh, yaitu meninjau ulang tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau bahkan bisa mencabut. Oke. Itu Siapa target itu? kami. Dari antara Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar yang mau meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja siapa? Nanti Oktober. Jadi tunggu Loh, ini udah Oktober, Oktober. akhir Oktober Tinggal maksudnya. Nunggu loh. Akhir Oktober Jadi ini. Partai Buruh sampai nanti pendaftaran tanggal 25 itu nggak akan menentukan pilihan? Sebelum kami melakukan rapat presidium kita belum. Berarti nggak terancam terdiskualifikasi nanti kalau nggak menentukan pilihan dalam kurun waktu pendaftaran calon presiden, calon wakil presiden?
Kan kami partai baru ya, partai baru memang kan tidak Oh, nggak memiliki kena hak itu ya. untuk Jadi ngambang aja terus. mendukung. Sampai Tapi ada komitmen kita akan melakukan meninjau MOU dengan Undang-Undang capresnya. Cipta Kerja. Oke, baik. Mbak Dahlia, ya P3 kelihatannya dulu kan Mas Sandi sangat ngebet ya untuk menjadi betul ngebet ya? Ini kompornya udah level Kode dewa. banget kompornya hari ini. Ya, sangat ngebet gitu. Tapi akhirnya tadi Prof Mahfud yang kemudian terpilih. Mas Sandi gimana? Kalau Pak Sandi itu kami memang menginginkan Pak Sandi awalnya. Menginginkan Pak Sandi. Dengan rasionalisasi yang sangat masuk akal ya. Tetapi pada prinsipnya bukan itu yang paling penting buat kami. Dari awal kepercayaan kami itu memang sudah ada di Pak Ganjar. Oke. Pak Ganjar siapapun wapresnya itu pasti menang. Pasti menang. Pasti Satu menang. putaran, dua Karena putaran. ada P3 di situ. Nah, karena ada P3 di situ. Hah? Jadi kalau memang rezekinya P3 dapat wapres, alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. tidak, keyakinan akan menang itu tidak hilang. Apalagi Prof Mahfud menurut kami juga sama warnanya dengan kami. Oh. Ya karena kami berlatar belakang Islam, kemudian banyak juga basis kami dari kalangan Nahdlatul Ulama. Prof Mahfud juga sangat dekat dengan kalangan Muhammadiyah. Jadi kami merasa chemistry-nya nyambung dengan Nyambung ya? siapapun, terutama dengan Prof Mahfud sekarang. Jadi keyakinan kami adalah ini malah memudahkan kami ya untuk memperjuangkan Pak Ganjar Mahfud terpilih 2024. Menang seputaran atau dua putaran? Keputaran dong, biar langsung? KPU-nya nggak terlalu berat kerjanya kan. Langsung Kalau menang satu dapat putaran. 50%. Ya karena 2 putaran itu luar biasa. Saya pernah di KPU DKI dan 2 kali pilkada 2 putaran. Itu melelahkan. Melelahkan. Kalau Jadi bisa mendengar sekali putaran ya, selesai. Kalau satu putaran bisa kenapa enggak? Oke. Mbak Dia. Jadi ini kan tadi Bu Mega akhirnya mengumumkan nama Prof Mahfud ya. Dan momentumnya ketika MK kemudian memutuskan siapapun yang terpilih secara demokratis boleh. Ini strategi memang untuk momentumnya memang untuk mengcounter putusan MK dan sekaligus merebut suara-suara Nahdlatul Ulama dengan sosok Pak Mahfud? Saya rasa kalau kita mengatur sampai momentum keputusan MK agak susah ya. Agak susah ya? Karena itu semua pasti ya berjalan begitu aja dan tentu keputusan MK itu nggak ada juga yang tahu momentumnya kapan gitu ya. Tapi pendaftaran itu kan besok, jadi sooner or later kita memang sudah harus, proses ini kan panjang. Melakukan konsolidasi politik, lalu juga melakukan komunikasi politik dengan berbagai cawapres-cawapres gitu. Dan akhirnya kebetulan momentumnya memang beririsan sebetulnya keputusan MK-nya yang mepet ke momentum pendaftaran. Oh salahnya MK ya di pepet-pepetin ya? Kok mepet banget gitu loh ya kan? Iya kok mepet banget ke pendaftaran ini Pilpres gitu. Oh, jadi yang cerdik siapa MK-nya atau gimana? Nah nggak tahu Mas. Enggak, tapi kalau kembali pertanyaan kepada Prof Mahfud tadi, memang mengincar Nahdlatul Ulama suara strateginya? Saya rasa Bu Mega lebih melihat karakter Prof Mahfud ya. Dia pertama memang dia hidup di kalangan yang concern terhadap hukum, lalu juga concern terhadap keadilan, dan secara karakter juga bersih gitu ya. Jadi itu dan irisan dengan Bu Mega tuh punya kedekatan di badan pengkajian di BPIP, jadi hampir secara ideologis atau perspektif atau juga visi politiknya itu ketemu gitu dengan PDI Perjuangan. Oke, baik. Baik, Mbak Nini, ini kan ketika orang masih mencari jodoh gitu kan, tiba-tiba Mas Anies dan Mas Muhaimin udah lebih dahulu, dan bahkan udah jam 8 pagi ya besok ya? Yap. Jam 8 pagi. Nah sekarang munculnya putusan MK yang banyak orang mengatakan mengejutkan atau bagus-bagus aja, ini mengganggu nggak sih bagi konsolidasi Mas Anies dan Mas Muhaimin? Enggak ya, karena kita tidak pernah berpikir soal calon lain ya. Kita sangat yakin dengan koalisi kita, dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kita sudah yakin, jadi kita sudah hanya fokus bagaimana cara pemenangan dari calon kita ini. Jadi kita tidak mau mengganggu dari koalisi lain, jadi kita fokus pada koalisi kita, urusan MK dan sebagainya itu kan memang tanggung jawab MK mengeluarkan itu dan kita menghormati itu, toh kita seluruh warga negara juga punya hak untuk melakukan itu. Jadi
tidak ada apapun di dalam diskusi kami, di internal kami, di koalisi kami itu tidak pernah kami diskusikan sama sekali. Jadi mikir pokoknya Kita bagaimana menang, kita Anies Muhaimin menang. Yes. Seperti Sidoarjo. Iya. Besok Jakarta seperti Sidoarjo. Sidoarjo, Malang, Makassar, dan beberapa tempat lainnya. Kalau besok Jakarta, Mbak Oki. Kalau besok strategi itu kan pagi-pagi tuh ketika orang masih ribut, kemudian koalisi dari Mas Anies dan Muhaimin langsung mengatakan akan mendaftar pertama kali ke KPU jam 8 pagi. Itu strategi masanya atau pengelolaan masanya seperti apa yang dalam bayangan Mbak Oki? Iya, ya saya rasa pasti akan banyak ya, karena setiap baik caleg maupun anggota dewan sendiri itu tentu akan mengakomodir atau akan mengajak Dan para relawan. kader-kadernya juga untuk tampil gitu, untuk mengusung bersama-sama. Tapi sekali lagi yang saya kagumi dari koalisi kami adalah menurut kami adalah kami yang paling berani terlebih dahulu gitu untuk menentukan sikap. Yang terutama adalah dari ketum kami Surya. Partai Nasdem, Pak Surya, beliau memang sangat visioner. Dalam arti kata, ketika beliau melihat bahwa Pak Jokowi sudah mulai melakukan hubungan-hubungan internasional, maka beliau pun kemudian memikirkan bahwa Indonesia memang harus lebih bicara dalam ranah internasional. Karenanya kemudian Anies dipilih oleh beliau. Karena memang Anies sebagai seorang intelektual, mempunyai wacana yang luas dalam orientasi luar negerinya, maka beliau kemudian memilih Anies. Dan kalau kemudian Gus Imin masuk, menurut saya itu juga sesuatu yang patut kita kagumi, karena artinya ada nasional religius di situ yang bisa meminimalisasikan atau menegasikan bahwa ketakutan masyarakat selama ini bahwa bangsa ini akan terpecah belah, dengan adanya kesatuan nasional dan religius itu menjadi lebih tidak ada, insya Allah. Yakin satu putaran juga menangnya? Iya dong. Yakin semua kan? Iya dong, Wah. harus satu putaran. Nah, kalau semua satu putaran kan hemat anggaran. Iya, betul. Oke. Mbak Titi Anggra ini, jadi ini kalau lihat ya dari 5 bakal capres maupun cawapres ini kan semuanya laki-laki nih. Meskipun sekarang 9 politisi perempuan di sini kan. Susah ya, atau ada handicapnya mungkin satu saat kita akan muncul dengan presiden perempuan gitu. Iya, dalam pilpres itu karakternya memang berbeda dengan pemilu legislatif. Kalau legislatif kursinya kan banyak dan kita punya kebijakan afirmasi, mendorong keterwakilan perempuan melalui affirmative action. Tetapi di pilpres kursinya terbatas, sebenarnya hanya ada 1, tapi ada wakilnya begitu. Nah, sudahlah tidak ada afirmasi, keterpilihan itu juga butuh persyaratan yang berat, yaitu 50% plus 1. Karena sistem pemilu kita mayoritas. Kalau tidak 50% plus 1, maka 2 putaran. Jadi elektabilitas dan dukungan massa itu faktor yang sangat menentukan. Nah, disitulah hitung-hitungannya menjadi rasionalitas politik yang paling besar untuk memungkinkan keterpilihan. Nah, perempuan kan memang garis mulainya terbatas dan dia lebih lambat untuk memasuki arena pertarungan. Jadi ketika orientasi itu adalah pragmatisme keterpilihan, elektabilitas, disitulah perempuan mulai terpinggirkan. Yang kedua harus diakui dengan karakteristik dan lanskap pemilu Indonesia, butuh biaya politik yang besar untuk berkontestasi di pilpres. Itu yang menjadi hambatan kedua. Jadi hambatan pertama tadi sistem pemilu memaksa untuk ya akhirnya menjadi pragmatis demi kemenangan, demi kursi. Yang diperebutkan pun hanya 1 gitu ya, dan bisa dimasuki oleh 2 orang. Yang kedua itu tadi daya jangkau elektoral kita yang luas sekali, pemilih kita 204 juta, 50% plus 1, konsekuensinya adalah politik biaya tinggi. Jadi ini yang memang bisa dipahami konteksnya ya. Ya. Oke, Feni Rose. Jadi kalau Mbak Feni lihat panggung politik sama panggung hiburan bedanya di mana? Baik. Ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kok Feni Rose panelis gitu? Bisa ngomong apa dia? Ini narasumber-narasumber adalah perwakilan dari partai politik, baik yang di Senayan maupun yang masih di luar Senayan. Saya perwakilan dari partai dunia yang emang agak lain, dunia hiburan gitu. Tapi kalau saya melihat sih ya, dunia hiburan tuh kalau, ya kan saya masih jadi penonton ya. Saya melihat dunia politik sama dunia hiburan tuh agak adalah kesamaannya dikit-dikit ya. Betty ya? Betty. Beda tipis ya? Ada yang namanya pencitraan, ya kan itu kan ada image gitu kan harus bagus ya. Ya setuju ya gitu ya, walaupun ya kadang-kadang pencitraannya bisa sesuai, bisa agak jauh gitu dari aslinya.
Yang kedua adalah masalah fans, ya. Pendukung-pendukung itu kalau aku lihat di sekarang-sekarang itu lebih kayak fans garis keras gitu ya. Ya udah kayak tahu K-pop ya, ini mohon maaf jangan diserang ya ini ya. Tapi kan mereka benar-benar fanatik gitu, tahu betul dan dijaga betul nih idolanya ya. Jangan sampai jangan sampai ada yang nyenggol dikit gitu. Nyenggol dikit maju semuanya. Seperti itu. Jadi idola ya dalam dunia politik aku melihatnya ini pendukung itu kalau melihat idola itu nggak boleh salah dan nggak pernah salah gitu ya. Jadi kalau idolanya agak salah nih kayaknya. Wah harus dicari betulnya itu ya, itu dua. Yang ketiga aku juga melihat ada kesamaannya loh dengan dunia hiburan. Kalau dunia hiburan itu banyak sekali aktor yang sudah punya anak, anaknya juga terjun. Iya kan, jadi aktor juga. Jadi, gitu ya? Ya itu ada faktor-faktor genetika gitu ya, bakat menurun dari bapak, dari ibunya. Walaupun mungkin kadang-kadang beda ya, misal bapaknya pemain sinetron, anaknya nyanyi. Tapi masih di dunia hiburan juga, misalnya bapaknya atau ibunya penyanyi, anaknya kemudian jadi presenter, itu ada gitu ya, bakat. Itu kalau saya lihat di dunia politik juga agak sama ya? Agak banyak. Agak banyak. Agak dikit loh banyak ya begitu. Ya. Tapi kan ini masalahnya itu kalau di dunia hiburan dia sah-sah aja. Tapi kalau di dunia politik ini kan kaitannya sama kekuasaan ya. Gitu ya. Jadi kan agak gimana gitu. Agak gimana gitu ya. Gimana gitu ya. Nah yang ya ini juga masih menjadi telaah saya sebagai penonton ya. Apakah panggung politik itu sama juga seperti panggung dunia hiburan. Penuh dengan drama dan kepalsuan. Apakah kemudian ini drama dan kepalsuan? Tapi saya juga akan menggali lebih dalam. Menurut para politisi perempuan, arena pilpres ini kelihatannya masih diwakili oleh laki-laki. Sampai kapan kemudian keterangan perempuan bisa muncul? Kami kembali setelah jeda berikut ini. Mungkin aja sih, karena saat ini potensi perempuan itu justru menurut saya sudah semakin terkeluar gitu, semakin berkualitas menurut saya semakin ke depan ini. Kan harus mengurus negara, jadi pemimpin itu sebaiknya sih tokoh laki-laki karena mengurus negara itu nggak gampang. Siapapun presiden, biarpun laki atau perempuan, asal bisa memimpin yang baik, kita terima aja. Perempuan kan emansipasi sama, bisa cari rezeki juga. Bisa pinter, banyak yang pinter juga ya kan. Saya suka mengamati walaupun saya nggak suka masuk politik. Kalau menurut saya untuk saat ini belum ada figur yang cocok untuk cawapres maupun capres. Perempuan, ya belum ada. Sebelumnya aku tuh juga bukan terlalu mendalami politik ya, masih belum terlalu ada ya untuk pemimpin wanita di negara ini, jadi belum terlalu ada yang menonjol. Sebenarnya menurut aku sih mungkin aja sebenarnya. Udah nggak kayak zaman dulu lagi lah intinya gitu. Sekarang kan udah zaman udah zaman bukan zaman Kartini lagi kayak gitu Pak. Ya mungkin ya, karena sempat juga ya dipimpin sama perempuan ya. Yang penting saya ke depannya kembali lagi ke awal ya Teh ya. Zaman dulu, zaman saya pendidikan, pekerjaan, alhamdulillah. Tapi sekarang lihat masa-masa anak-anak. Saya punya anak yang kecil, gimana memikirnya buat anak masa depannya. Kalau saya pribadi tidak setuju. Ya bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Mbak Titi, aku kok jadi terinspirasi ya. Kalau tadi kan pertanyaannya adalah mungkinkah Indonesia ada capres-cawapres dari perempuan? Putusan MK kemarin tuh aku jadi terinspirasi gitu. Kira-kira mungkin nggak ya? Ini kan kemarin diajukan untuk dilihat lagi mengenai batas usia ya. Mungkin nggak sih kalau aku gitu ya mengajukan untuk MK itu bikin atau apalah siapalah kemana gitu ya. Untuk ada aturan mengenai jenis kelamin. Maksudnya Pak? Ya ini kan kalau usia jadi capres-cawapres sekarang usianya boleh tuh 35 gitu kan ya. Sekarang bikin aturan bisa nggak sih bahwa harus ada perempuannya. Jadi kalau capresnya laki ya cawapresnya perempuan gitu kan. Kalau capresnya perempuan cawapresnya laki. Jadi selalu adil gitu loh. Karena kalau nunggu ya kayaknya kan ini masih ada tinggal satu nih ya koalisi yang belum. Tapi kalau dari naga-naganya sih kayaknya nggak ada ya yang perempuan gitu. Jadi mendingan gimana kalau itu juga
dibuat aturannya. Nah, itu namanya istilahnya adalah affirmative action. Oh. Jadi tindakan khusus sementara yang diberikan bagi kelompok yang marginal supaya dia bisa mengejar ketertinggalan dan mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Jadi sampai paradigma masyarakat kita ini berubah, mau menerima dan bisa menerima perbedaan jenis kelamin, maka dia perlu tindakan khusus tadi. Nah, itu kehadiran negara untuk memberikan keadilan. Nah, cuman masalah gini nih Mbak, ada survei itu tahun 2014, jadi ada pertanyaan ke publik, kalau diperhadapkan pilihan 2 caleg, 1 laki, 1 perempuan, pendidikannya sama, kapasitasnya sama, lalu kemudian pengalamannya sama, maka masyarakat mau pilih yang mana? Tebak jawabannya apa? Pasti yang laki ya kan? Nah persis, jadi 60% lebih responden itu memilih pemimpin yang laki-laki, caleg yang laki-laki, alasannya karena pemimpin itu terbiasa adalah laki-laki. Laki-laki itu lebih cocok jadi pemimpin. Nah ditambah lagi nih, partai politik kita aja sekarang dari 18 partai yang ketua umumnya perempuan kan cuma 1. Iya, betul juga ya. Oh jadi iya juga ya. Kan yang milih tadi pimpinan-pimpinan partai. Iya kan, yang pimpinannya perempuan juga ternyata milihnya laki juga gitu kan. Ya. Masa depan suram nih buat pemimpin perempuan kayaknya ya. Gak bahaya tah? Aduh, ya kan aku hanya dari dunia yang lain ya tadi ya. Maksudnya ini kan sebagai penonton ya. Aku nggak ada kepentingan apa-apa di sini, cuma nonton doang ya kan. Jadi kan yang menjadi pertanyaan kemudian sebetulnya kalau di dunia politik itu sebenarnya lawan politisi perempuan itu apa dan siapa begitu. Mari kita tanyakan ke Mas Budiman untuk mencari jawabannya dari para politisi perempuan kita. Monggo Mas. Oke. Mbak Dia kan Feni tadi mengatakan kan ketua umumnya perempuan, pernah juga menjadi presiden dulu gitu kan. Wakil presiden juga. Wakil presiden juga pernah gitu. Tapi sekarang juga nggak memunculkan calon presiden perempuan. Nah kalau belajar dari Ibu Megawati pernah tampil sebagai calon presiden perempuan dan kemudian 2 kali gagal, pelajarannya apa sebetulnya? Sebetulnya nggak 2 kali gagal tapi ada pencapaian-pencapaian juga ya bagi seorang presiden perempuan dan banyak. Tapi saya yakin Ibu Mega pertama, dia mungkin ketua umum partai politik pertama, perempuan pertama dan mungkin presiden perempuan pertama. Tapi saya yakinin dia bukan terakhir. Artinya akan ada lagi ketua umum parpol perempuan dan calon presiden perempuan. Saya yakin itu. Belum tahu ya. Dan itu menjadi perjuangan kita gitu. Ini kan karena gini ya, opini bahwa perempuan tidak mampu itu kan dibangun. Hari ini politik membangun opini. Dan menurut saya opini yang membangun bahwa perempuan itu tidak mampu yang hari ini semangat emansipatifnya, perspektif emansipatifnya itu yang harus dibangun di politik kita. Itu upaya kita bersama. Saya rasa itu bukan hanya urusan perempuan, tapi juga komitmen bahwa emansipasi harus menjadi bagian dari arus utama isu demokrasi Indonesia. Oke. Dan itu tugas perempuan dan laki-laki. Oke, Mbak Dahlia, ini kan Mbak Diah tadi mengatakan emansipasi. Nah di internal P3 sejauh mana kemudian politisi-politisi perempuan itu bisa mendapatkan tempat dalam panggung politik di partai atau kemudian di-endorse oleh P3 ke panggung yang lebih besar, politisi perempuannya? Ya, di Partai Persatuan Pembangunan kami sangat mendorong partisipasi perempuan. Jaket yang saya pakai ini adalah jaket Wanita Persatuan Pembangunan. Oh, jaket WPP ya? Oh. Jadi ini adalah saya perempuan Partai P3. Yang kami memiliki struktur sampai di tingkat daerah. Jadi secara nasional kita memiliki kekuatan kelompok perempuan khusus yang kami asuh untuk menjadi kader-kader partai. Nah di sisi lain kami memang dalam pencalegan itu alhamdulillah P3 melampaui 30%. Kami 35% total jumlah perempuan untuk seluruh daerah pemilihan. Yang kedua dari kepengurusan kami hampir 40% malah perempuan ada di jajaran kepengurusan pimpinan harian DPP Partai P3 termasuk saya. Jadi kenapa itu penting? Karena kami menilai bahwa P3 juga basis dukungannya adalah perempuan.
basis dukungan perempuan yang menurut kami aspirasinya itu pasti lebih pas kalau ditangkap oleh perempuan. Kalau tadi kita bicara soal capres kok nggak ada yang perempuan. Menurut saya kalau dalam kaidah kami ya, malayu jadukuluhu layu terkukuluhu. Kalau nggak dapat semuanya minimal sebagian. Apa artinya? Walaupun capres cawapresnya tidak perempuan, tapi kalau beliau-beliau bisa menjaring aspirasi perempuan itu sangat baik dan kami yakin bahwa Ganjar Mahfud ini bisa. Kenapa? Karena beliau-beliau pernah punya sejarah pada saat duduk di Komisi 2 mendorong kuota perempuan dalam pencalonan 30%. Ini saya nggak kampanye ya, ini sejarah, ini fakta. Saat itu beliau-beliau ada di Dewan dan mendukung. Kenapa saya tahu? Karena saya juga bagian dari dorongan itu ya. Jadi pada saat pembahasan rancangan undang-undang menuju penguatan kuota perempuan dalam pencalonan, saya adalah bagian dari tim asistensi yang mendukung Komisi 3 dan Kaukus Perempuan di situ. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada saat itu ada di situ. Nah ini adalah bukti bahwa kedua orang ini pernah punya sejarah keberpihakan terhadap perempuan dan pastinya kami sebagai partai pendukung akan terus memfeeding apa sih sebenarnya aspirasi perempuan yang harus mereka perjuangkan. Oke, Mbak Dahlia. Sekarang Mbak Nini, PKB. Sejauh mana nih kemungkinan PKB pada satu saat adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa dari perempuan? Ada nggak sih peluangnya untuk Jadi sebenarnya kalau di PKB sangat terbuka ya untuk perempuan mengambil peran-peran strategis ya di PKB. Contoh sekarang di Baja ini Barisan Pekerja Amin. Ada 3 orang yang setiap partai ini harus menyetorkan namanya. Dan saya di PKB satu-satunya perempuan. Dari tim koalisi saya satu-satunya perempuan yang diutus oleh PKB untuk tim Baja. Jadi ini artinya bahwa memang PKB ini tidak mau isu-isu perempuan hilang dalam visi misi maupun dalam kerja-kerja yang dilakukan oleh Amin ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga dilihat dari sisi posisi-posisi perempuan yang ada di parlemen juga. Dan juga kita lihat bagaimana Undang-Undang TPKS waktu itu ya, Undang-Undang TPKS waktu 2015 saya, Rahayu, Mbak Diah ini termasuk pengusulnya. Lalu juga ketika 2020 ya, itu termasuk anggota kita Mbak Lulu juga yang mengusulkan. Sekarang pun kita juga yang mendorong bagaimana termasuk undang-undang PRT. Untuk segera disahkan itu juga dari PKB. Ini artinya sebenarnya PKB ini memberikan ruang yang sangat besar untuk perempuan. Dan jangan lupa menteri yang diusulkan oleh PKB salah satunya adalah perempuan, yakni Ibu Dr. Ida Fauziah. Dan beliau juga adalah wakil ketua umum di DPP PKB. Ini menunjukkan bahwa posisi-posisi perempuan ini menempati tempat strategis. Beberapa pimpinan di komisi, ada 2 orang wakil pimpinan di komisi juga perempuan. Ada saya, ada Mbak Anggia di wakil pimpinan komisi 4. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini komitmen pada isu-isu perempuan dan lagi-lagi sama dengan teman-teman yang lain kita juga mendorong bagaimana 30% ini benar-benar terlewati. Walaupun kemarin ada yang namanya KPU ya, KPU ada hitungan menurun ke bawah, bukan hitungan ke atas, tapi ternyata kita prakteknya juga melebihi dari 30% dari caleg perempuan di tiap level. Oke, Mbak Oki. Jadi perjalanan kelihatannya masih lama dan masih panjang ya untuk pada satu saat kemudian muncul capres perempuan. Mbak Oki sendiri sebagai kader Partai Nasdem, nggak pengen ya gantiin Bang Surya Paloh? Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Titi bahwa memang perempuan itu terlambat untuk masuk dalam ranah politik begitu. Dan menurut saya kami para politisi perempuan juga perlu melakukan otokritik karena harusnya kita ini bersama-sama secara kolektif bisa melakukan artikulasi yang lebih hebat lagi terkait dengan let's say misalnya keterjaan keluarga, stunting, ekonomi keluarga, dan bahkan kita sudah punya kaukus perempuan kan di DPR begitu.
Namun yang saya lihat bahwa memang sulit buat kami, bukan sulit, perlu tantangan, perlu kerja keras lagi untuk bisa menembus glass ceiling, begitu Rahayu ya, glass ceiling, sehingga kita bisa kemudian lebih berani untuk tampil. Karena memang tadi yang diilustrasikan oleh Mbak Titi, ketika ada laki dan perempuan maju kemudian dipilih oleh laki, artinya yang dipilih adalah pria, artinya memang kita perlu melakukan kerja-kerja kolektif karena rasanya dengan kondisi sekarang tidak bisa hanya satu-satu saja yang berbicara. Tapi memang harus kerja kolektif sehingga keterwakilan kita di parlemen itu tidak hanya keterwakilan yang deskriptif saja sifatnya, tapi juga ada keterwakilan yang substantif yang kita bisa bicara banyak karena memang kita sama-sama melakukan artikulasi tersebut. Oke, baik. Tapi nggak kepengen gantiin Bang Surya kan? Oke lah, gak usah dijawab lah. Kalau sungkan, Christina Aryani. Ya. Kalau di Golkar ya, Oke. ini proses kaderisasi politisi perempuan itu gimana? Apakah masih dipenuhi juga politik kekerabatan atau politik dinasti di Golkar gitu? Oke, pertama-tama saya mesti sampaikan, saya ini anggota Komisi 1 ya. Kita ada 11 komisi di DPR RI. Kalau kita boleh memberikan gender pada Komisi 1 ini gendernya laki-laki boleh dibilang. Kenapa? Karena mitra kerjanya Kementerian Pertahanan, TNI, lalu juga intelijen, BIN di situ. Ada dari 48 anggota Komisi 1, ada 6 orang perempuan, Ibu Puan termasuk anggota Komisi 1, dan 5-nya juga perempuan, 3 dari Golkar. Bahkan pimpinan Komisi 1 aja perempuan Golkar. Jadi Golkar memberikan kesempatan yang sangat besar untuk perempuan, tentunya dengan sistem meritokrasi ya, dengan kemampuan. Wakil Ketua Umum kami juga 2 perempuan. Terkait dengan DCS kemarin untuk caleg ini 33,96% pemenuhan kuota perempuan juga di ini. Jadi kalau soal kesempatan, partai kami memberikan kesempatan yang sangat-sangat luas untuk perempuan. Jadi no isu ya soal perempuan di Partai Golkar ya? Tidak ada masalah untuk perempuan. Asal Tidak ada dia masalah. punya kemampuan, itu semua ruangnya terbuka lebar. Oke, Mbak Sarah, jadi di Gerindra, ini kan posisi tinggi di Partai Gerindra, itu lebih kepada problem kompetensi atau problem politik kekerabatan? Kalau di kita ini jelas sangat terbuka untuk semua. Bahkan saya contoh nyata. Jadi kalau boleh saya mau ngomong dari 2 level nih. Karena ini persoalan perempuan di politik. Satu level adalah bicara internal partai dulu. Saya mohon izin. Jadi yang pertama kalau misalkan di Gerindra saya contoh nyata dari bagaimana kita tidak ada karpet merah. Karena saya pertama kali maju untuk caleg DPR RI dapat nomor urut 2. Padahal kalau orang tahu saya siapa pasti mikirnya oh harusnya nomor urut 1, harusnya langsung Tapi di Gerindra kan waketum kan? Kenapa? Di Gerindra waketum. Baru 2020. Baru 2020. Saya 2008 masuknya masih ketua bidang di organisasi sayap. Di jadi Gerindra bukan 2 belum. hari langsung waketum gitu kan? Gak ada. Bahkan ketum. Di kami tidak ada. Lah ini memang kompornya luar biasa Kompornya nih. ini ampun. Aduh luar Ampun, biasa. ampun. Biar nggak ngantuk kita. Iya, Biar nggak iya, ngantuk. iya. Lalu jadi karpet merah itu tidak. Bahkan saya sekarang bukan hanya waketum di DPP Gerindra tapi juga ketua umum organisasi sayap kepemudaan kami yaitu Tunas Indonesia Raya. Dan di Tidar itu yang berlaku bukan pemilihan langsung oleh ketua umum partai. Di kami yang berlaku adalah musda dan kongres. Pada saat kongres itu saya harus maju dan kampanye untuk bisa mendapatkan dukungan dari pengurus-pengurus daerah untuk dipilih sebagai ketua umum. Jadi tidak ada itu kaderisasi semuanya berlaku dan memang siapa yang dianggap dan saya juga harus membuktikan diri sebelum menjadi wakil ketua umum. Saya menjadi anggota DPR, saya menunjukkan loyalitas saya pada saat 2019 saya nggak jadi. Dan itu saya walaupun waktu itu saya punya bukti bahwa saya sebenarnya berhak untuk mendapatkan kursi tersebut karena 5.000 suara saya dicuri. Saya maju ke MK dan di situ tidak dikabulkan. Jadi di sini itu prosesnya panjang gitu. Itu satu untuk internal bahwa di Gerindra sebagai wakil ketua umum perempuan diberikan ruang karena wakil ketua umum perempuan bukan hanya saya sendiri, ada beberapa. Dan juga ketua umum organisasi sayap kepemudaan. Kalau organisasi sayap perempuannya udah pasti perempuan ketua umumnya. Tapi organisasi sayap kepemudaan belum tentu. Dan saya mungkin satu-satunya ketua umum organisasi sayap kepemudaan maksimal 35 tahun pada saat SK keluar. Yang kedua saya mau angkat, ini kebetulan
Saya sama Mbak Diah ini adalah ketua presidium dari 2 kaukus perempuan. Mbak Diah adalah ketua kaukus perempuan Parlemen Republik Indonesia dan saya ketua presidium kaukus perempuan politik Indonesia, KPPI. Di sini kalau kita bicara tentang perempuan dan politik, mohon maaf Mas, nggak bisa kita hanya bicara tentang apa yang dilakukan setiap partai karena ada partai-partai yang tidak hadir di sini malam hari ini. Karena Jadi tempatnya kalau penuh nanti. kita bicara tentang effort untuk meningkatkan keterwakilan perempuan itu harus it needs to be a unified effort lintas partai. Hand in hand. Karena yang berlaku di Indonesia dan terutama di DPR adalah musyawarah mufakat, bukan voting aja seperti di Barat. Yang kalau musyawarah mufakat artinya apa? Pada saat kita memperjuangkan 30% dapil nomor urut 1-nya perempuan, sayangnya waktu itu pada saat saya masih ada di DPR, itu hanya 4 partai dari 10 Yang fraksi memenuhi. yang mendukung hal tersebut. Ya, jadi ini masih menjadi perjuangan luar biasa untuk kita bisa menembus sistem atau glass ceiling seperti tadi Mbak Oki sampaikan di politik. Jadi kita harus bekerja sama, ini bukan miliknya Gerindra, miliknya Golkar, miliknya PDI Perjuangan. Ini milik kita bersama untuk kita golkan bersama ke depan. Oke, harus hand in hand. Sita Anjani, PAN. Mbak Sita, banyak orang yang mengatakan bahwa Mbak Sita ini dapat karpet merah di PAN karena Karpet biru putrinya- kali. Hah? Karpet biru. Oh, salah saya. Kalau biru Mbak Diah ya. Oke, karpet biru karena putri dari Bang Zul. Gimana Anda respon itu? Ya, saya tuh masuk di PAN sejak 2018. 2018 juga ya? Ya. Jadi nggak 2 hari kan? Enggak dong. Di PAN itu meritokrat sesungguhnya. Ini saya kasih tahu kenapa. Saya masuk PAN 2018, saya jadi anak buahnya Eko Patrio. Jadi Mbak Vidi kalau penghambat besok belajar langsung di PAN banyak temannya. Cocok. Jadi 2018 ketua saya tuh namanya Eko Patrio. Dia ketua DPW DKI Jakarta. Waktu itu Bang Zul sebagai ketua umum juga sudah ketum. Jadi saya bukan hanya di DPW, di bawahnya lagi. Oke. Lalu juga saya masuk di organisasi Puan. Terima kasih juga Puan yang udah hadir. Ada anaknya Pak Wapres, Maruf Amin, Bu Siti Muda, thank you. Dan saat itu saya bukan hanya di Jakarta, di bawah lagi. Lalu di organisasi saya juga nggak ada ketua-ketua, bawah sekali. Lalu setelah 2019 pemilu, barulah saya mulai aktif di DPW dan karena DKI waktu itu cetak skor besar, dari 2 kursi jadi 9 dapat pimpinan, saya suara tertinggi jadi salah satu wakil pimpinan di DPRD DKI, baru naik pangkat. Jadi ketua DPP di PAN. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ini dari data KPU ya, bukan saya yang bicara, tapi data KPU menyatakan bahwa untuk partai parlemen dengan caleg perempuan tertinggi itu ada di PAN di angka 37,7%. Jadi bukan saya bicara tapi KPU yang bicara. Lalu juga sebenarnya kalau kita lihat di PAN itu ada namanya, mungkin udah pada kenal semua yang cantik banget anggota DPR RI, Desi Ratnasari. Kebetulan beliau itu ketua DPW Jawa Barat. Wilayah yang sangat besar, populasi besar, dapil besar, ketua DPW-nya perempuan. Dan di sana dia bikin kebijakan bahwa untuk kabupaten kota nomor urut 1 itu wajib perempuan. Dan itu banyak berantem sama yang laki-laki itu. Jadi apresiasi untuk Desi Ratnasari. Keberaniannya untuk mendobrak yang tadi disampaikan di PAN itu bukan narasi. Tapi sudah yang kami memang lakukan. Dan mungkin yang terakhir kalau kita melihat dari skop yang lebih luas lagi tadi. Ini kan hanya baju. Kita perempuan apapun baju kita lintas baju, kita harus bisa menembus itu. Bahwa kalau kita lihat di Indonesia sudah ada contoh-contoh perempuan-perempuan hebat. Salah satunya mungkin kalau di setiap partai pasti ada. Ya mungkin kalau yang sudah berhasil menjadi presiden Bu Megawati Soekarno Putri. Siapa yang gak pengen? Tanya ke hati nurani masing-masing perempuan. Siapa yang gak pengen perempuan jadi presiden atau wakil presiden? Pasti pengen. Dan saya rasa dengan dengan semakin terbukanya perempuan untuk lebih bisa bicara, lalu juga tadi MK 40 di bawah 40 tahun bisa nggak hanya kepala daerah ya, apapun itu. Jadi kita perempuan yang DPR nih kita nggak mimpi besok kita bisa jadi wakil presiden atau presiden gitu loh. Jadi ya itu tadi. Mbak Ratna. Ini kan kalau capres perempuan dalam bursa di media pernah muncul Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut ya. Ada Mbak Yeni Wahid disebut-sebut. Tapi disebut-sebut terus gitu kan.
Nah, masalahnya nama ini menjadi keputusan, itu gagalnya karena apa? Memang karena hierarki kekuasaan atau karena problem apa? Atau Mbak Ratna ngotot dengan yang di bawah 40 tadi? Mas Budiman, itu dalam menentukan keputusan politik itu kan ada rasionalitas yang mesti dipakai dan itu menjadi bahan pertimbangan ketika keputusan itu kemudian menjadi sebuah hal yang harus direalisasikan. Jadi dalam hal soal dalam hal ini cawapres ya, Mas Budiman, yang tadi Mas Budiman udah sebutkan ada beberapa figur perempuan gitu, Mbak Yeni Wahid dan Mbak Kofifa yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Timur. Kenapa bukan beliau begitu? Nah, Partai Gelora sudah memutuskan bahwa cawapres dari Partai Gelora adalah Mas Gibran. Oke. Dan itu kami buat juga dengan keputusan yang rasional dengan yang sudah disebutkan tadi itu. Jadi kenapa bukan yang dua itu? Ya karena kami sudah memutuskan. Yes. Oke. Sudah memiliki. Baik. Kalau di Partai Buruh, Mbak Sumiati, ini kan ada Mbak Kofifa, ada Mbak Yeni gitu. Kalau di Partai Buruh nih sosok-sosok politisi perempuan saatnya juga untuk tampil dalam bursa pemilihan presiden 2024 atau nanti 2029. Ada nggak proyeksi dari Partai Buruh? Kalau kami mungkin sebelum jawab itu ya, kami ini partai baru. Tapi dalam mengusung partai baru kita memang lebih banyak mengedepankan perjuangan-perjuangan perempuan. Meskipun kita tahu notabene perempuan ini kan harus terbebas dari ketidaksetaraannya, terbebas dari belenggu kekerasannya, terbebas dari marginalisasi yang memiskinkan ilmu pengetahuannya dan kemudian ekonominya. Sehingga dia masih tertinggal jauh. Tadi benar bahwa harus ada kebijakan afirmatif yang bisa mendorong, tapi meskipun kebijakan itu ada tetap perempuan tuh agak sulit gitu. Tapi paling tidak di dalam posisi Partai Buruh kami di seluruh dapil sudah memenuhi kuota 30%. Sudah memenuhi kuota. Bahkan kami juga memiliki sayap perempuan. Jadi kalau bicara tentang apakah Partai Buruh memiliki prospek untuk mendukung perempuan menjadi capres, saya yakin ada. Karena kalau tidak ada, nggak mungkin kita punya program dalam 13 platform program kita ada perlindungan terhadap perempuan dan pekerja muda. Nah, jadi kalau bicara tentang kebijakan perempuan bukan tentang perempuannya dan laki-lakinya, tapi kita lihat seberapa banyak program-program dia untuk mengentaskan perempuan dari berbagai. Oke, baik. Jangan sampai ada satu pejabat publik yang mengatasnamakan perempuan atau perempuan, tapi kebijakannya sangat memiskinkan perempuan. Ada ya? Menurut aku tidak baik. Oke, tidak baik. Meski aturan kuota untuk perempuan sudah dirintis sejak 2003, tapi hingga kini perempuan masih menghadapi berbagai persoalan di arena politik. Bahasanya setelah jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di satu meja The Forum spesial pemilu. Saudara, bagi perempuan, terjun ke dunia politik itu sama saja seperti masuk ke medan perang. Betulkah demikian? Lalu sebetulnya problematika apa saja yang kerap dihadapi perempuan ketika terjun ke dunia politik di tanah air? Kita akan lihat satu persatu data yang ada di samping saya. Kita mulai dari sejarah kuota perempuan di DPR. Dimulai dari tahun 87 kemudian ke pemilu 92. Ini ada kenaikan keterwakilan perempuan di DPR, tapi kemudian keterwakilan ini menurun di pemilu 97 dan juga 99. Di 2003 kemudian ada gerakan untuk menambah kuota keterwakilan perempuan di parlemen. Kala itu kemudian muncul undang-undang yang menyebabkan pemilu 2004 dan juga 2009 ini keterwakilan perempuannya semakin membaik di parlemen. Kita lihat data selanjutnya. Ini kemudian dasar hukum kuota untuk perempuan. Kalau tadi saya sempat mention di 2003 kemudian dikuatkan kuota perempuan, itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Di sini ada pasal 65 ayat 1 yang kemudian menyebutkan salah satu poinnya adalah setidak-tidaknya keterwakilan perempuan itu ada 30% dari anggota parlemen. Kita lihat selanjutnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian undang-undang yang tadi dikuatkan lagi dengan yang ini di pasal 246 ayat 2 kemudian di sini disebutkan bahwa dari setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit setidaknya ada 1 keterwakilan perempuan bakal calon.
Kita lihat keterwakilan perempuan di DPR dari data di 2014 dan juga 2019. Dari 560 kursi di 2014 itu ada 97 kursi yang diisi oleh anggota parlemen perempuan atau sedikitnya setidaknya ada sekitar 17,32%. Angka ini meningkat di pemilu 2019. Angkanya dari 575 kursi, anggota parlemen 120 kursi atau sekitar 20,8% itu adalah perempuan. Di 2024 angka ini sebetulnya bertambah dari 575 di 2019, 2024 tuh ada sekitar 580 kursi. Jadi harapannya keterwakilan perempuan itu akan semakin bertambah di 2024 nanti. Tapi kalau kita lihat sebetulnya problematika apa saja sih yang kerap dihadapi oleh politisi perempuan ketika masuk ke dunia perpolitikan tanah air. Di antaranya adalah terbentur oleh kultural dan juga struktural. Jadi dianggap masuknya perempuan ke dalam perpolitikan tanah air itu hanya sekedar formalitas aja. Rentan dicurangi bertubi-tubi ketika kemudian menghadapi satu kecurangan, enggan kemudian diteruskan, melaporkan, memproses ini, kemudian diperpanjang. Ada juga politik kekerabatan dan juga dinasti politik. Ketika seorang perempuan masuk ke dunia politik, ketika misalnya suaminya sudah lebih dulu terjun ke dunia politik atau misalnya bapaknya atau kerabatnya sudah lebih dulu, dianggap oh jangan-jangan ini adalah bagian dari dinasti politik. Hal itu tidak terjadi ketika misalnya kaum laki-laki yang lebih dulu masuk ke dunia perpolitikan. Dan kemudian kita bicara soal kuota 30% tadi yang kemudian jadi problem klasik ketika partai politik itu lemah dalam kaderisasi khususnya bagi politisi perempuan. Jadi setidaknya dianggap kuota 30% ini hanya sekedar formalitas yang harus dipenuhi ketika musim pemilu tiba. Kita lihat selanjutnya, persentase bakal caleg perempuan di pemilu 2024. Bakal calon sementara keterwakilan perempuan ini 37%. Angkanya memang tinggi di atas 30%, tapi angka ini sebetulnya turun dari pemilu 2019 lalu. Tapi sebetulnya bagi masyarakat seberapa penting sih keterwakilan perempuan di parlemen? Kita lihat ini dia. Karena dalam politik pun kita ada optimalisasi ya dalam prioritas hak dan juga kesetaraan gender bagi perempuan juga gitu. Karena dengan adanya perempuan kita bisa melihat masalah-masalah yang timbul di masyarakat dari sudut pandang perempuan yang biasa terabaikan. Yang penting dia amanah harus dipegang gitu kan, janji-janjinya aja gitu kan. Laki perempuan ya sama aja sebenarnya sih. Karena ketika ada perempuan, hak-hak kami perempuan bisa dibicarakan. Karena selama ini hak-hak perempuan itu macam sudah terkubur. Memang secara kodrat di Indonesia ini memang yang umum. Secara umum kan memang laki-laki. Tapi bagi saya sih sebenarnya sama aja. Untuk laki-laki perempuan sama aja. Soal apa wih? Hak asasi perempuan. Enggak di bidang di dapur aja. Perempuan nih ada apa wih? Itu loh, habis gelap terbitah terang. Oh, kayak Ibu kita Kartini. Itu dia tadi kalau kita dengar bagaimana harapan warga tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Dan juga tadi bagaimana sejarah politisi perempuan yang duduk di kursi parlemen. Dan tentunya semangat kita perempuan pasti bisa atau bahkan lebih dari laki-laki. Kira-kira gitu gak sih Mbak Tita dan juga Mbak Feni? Iya, kalau ini menarik ya tadi ngomong data-data gitu ya. Saya juga punya pengamatan dan data-data berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri di dunia saya yang agak lain gitu ya. Saya pernah bilang bahwa pemilih perempuan itu ada 3 kalau dianalogikan dari dunia hiburan. Satu adalah pemilih yang FOMO, fear of missing out gitu ya. Dia nggak tahu harus milih apa gitu ya. Tapi kalau idolanya atau siapa yang dia percaya atau mungkin suaminya atau bapaknya milih itu, ya dia ngikut gitu ya. Jadi takut misalnya kalau satu daerah, wah semua milih ke sana nih. Wah kalau dia nggak ikutan milih si itu, wah nanti takut dia dikucilkan. Gitu. Jadi ada tuh yang seperti itu ya. Ibaratnya kalau di dalam dunia hiburan tuh penonton bayaran tuh kan biasanya tepuk tangan, ya kan? Nah itu yang lain yang nggak dibayar tuh kadang-kadang loh. Oh kita juga harus tepuk tangan padahal dia nggak dibayar ya tepuk tangan gitu itu FOMO. Yang kedua adalah pemilih yang analoginya adalah seperti penonton drama gitu. Dia akan memilih siapapun yang dramanya itu membuat dia merasa relate dan tersentuh, ya kan? Ih dia teraniaya,
diselingkuhi oleh suaminya, ih aku relate banget gitu, ih aku banget gitu ya. Atau dia menderita banget sehingga dia berempati, bersimpati. Itu dia bisa tuh memilih seperti itu. Jadi kayak rasa kasihan. Terus apalagi ketika di dalam drama itu dari dia terpuruk kemudian dia jadi hero. Wow. Itu seolah-olah menjual mimpi sekali gitu kan. Sehingga ya itu yang mendorong pemilih itu untuk memilih tokoh-tokoh yang drama. Ya, yang ketiga adalah penonton infotainment. Kalau buat aku mungkin penonton infotainment kan seolah-olah gosip-gosip, enggak ya, bukan begitu. Kalau menurut saya nih dari pengamatan saya penonton infotainment itu dan juga follower-follower akun-akun gosip itu kalau ditelaah mereka itu adalah detektif-detektif yang amat sangat handal gitu ya. Karena skandal-skandal di tahun berapa itu mereka masih ingat gitu kan. Data-data pernah ngapain aja apapun itu percakapannya di sini itu ya. Itu mereka sudah tahu dan bahkan misalnya ada postingan nih, postingan yang cuman misalnya ada selebriti posting sebentar, terus dia nyesel, dia take down. Itu sudah langsung di capture sama penonton-penonton infotainment dan itu menjadi sebuah data jejak digital yang tak termaafkan. Intel terbaik ya. Tapi menariknya tuh Mbak Femi itu masuk kategori yang mana? Tentu saya penonton infotainment dong. Berarti suka screenshot juga ya? Artinya ini adalah yang logis yang melihat pada jejak, rekam jejak gitu ya. Ini dan tapi ini sedikit gitu, sedikit dan tersembunyi. Kenapa? Karena stigmanya itu, wah suka gosip nih gitu ya, ibu-ibu banget gitu. Padahal enggak, itu adalah perempuan-perempuan kritis yang dia lebih banyak diam dan tidak banyak menonjol gitu ya. Justru yang banyak itu adalah yang drama dan yang FOMO. Nah tapi dari pengamatan aku lagi nih kalau untuk politisi-politisi perempuan itu tantangannya adalah bukan cuma memetakan 3 jenis ini, tetapi mereka juga harus menghadapi tantangan yang namanya kalau di dunia hiburan itu namanya hatersnya artis perempuan. Which is hatersnya artis perempuan itu adalah perempuan juga, ya kan? Iya. Itu ya. Hatersnya perempuan itu adalah perempuan juga. Yang ngebully perempuan itu perempuan juga gitu ya. Tapi ada juga yang fans-fans garis keras yang perempuan juga ada gitu, yang laki juga ada. Syaratnya apa? Yaitu satu, dia harus drama. Di dalam kalau dia pemain sinetron itu harus dia sinetron yang teraniaya gitu, yang sedih banget gitu kan. Itu satu ya, pokoknya drama lah. Terus tapi habis itu dia harus bisa bangkit. Jadi harus menjual kesedihan kemudian kebangkitannya. Itu gimana caranya lah itu ya. Yang kedua itu yang akan dia mendapatkan fans yang loyal dan garis keras itu adalah yang sering bagi-bagi giveaway. Dan yang ketiga itu adalah jenis yang belak-belakan apa adanya, seolah-olah jujur gitu. Itu ya walaupun dia kontroversial, tapi orang menganggapnya dia jujur nih walaupun kontroversial dan selalu mengundang kontroversi dan keributan. Itu biasanya juga punya fans-fans loyalnya. Tapi di dalam semua itu juga harus ada satu yang penting adalah konsistensi. Mau dia drama, mau dia giveaway, mau dia orang yang belak-belakan jujur apa adanya suka buka-buka rahasia orang gitu ya. Tapi dia harus tetap konsisten. Jadi kalau dia di dunia politik ya harus di situ. Jangan tiba-tiba besok enggak gitu ya. Tiba-tiba 2 hari iya langsung gitu. Gak bisa. Perempuan itu tantangannya lebih banyak memang ya. Iya. Saya melihat Mbak Feni jadi tidak bisa berkata-kata. Ternyata bukan sekedar pengamat ya. Tetapi seperti detektif infotainment gitu. Atau jurnalis infotainment yang dari pagi sampai tengah malam harus ngikutin terus artisnya gitu. Tapi pengalaman saya Mbak Feni ya. Berinteraksi dengan perempuan-perempuan politisi hebat di depan. Yang bukan hanya mempromosikan perempuan pilih perempuan, kebijakan yang lebih ramah perempuan, afirmasi yang lebih kuat. Kadang-kadang tindakan afirmatif yang tadi kita diskusikan, kalau Mbak Feni kan pengen laki jadi capres, maka cawapresnya perempuan. Atau sebaliknya, itu luar biasa tuh Mbak, itu harus kita perjuangkan. Tapi di beberapa situasi hal itu masih dianggap beban oleh para elit yang menjadi pimpinan partai. Jadi afirmasi bagi perempuan kan tindakan khusus ya, karena kita tertinggal untuk menuju kesetaraan dan keadilan. Tapi itu paradigma itu nggak nyampe Mbak. Yang baru dirasakan itu tuh membebani, dia harus cari perempuan, merekrut perempuan, ya karena ada problem tadi kaderisasi. Terus yang kedua adalah, kalaupun perempuannya sudah jadi, dia berhadapan dengan yang disebut maskulinitas kepemimpinan yang hierarkis dan feodal. Jadi apapun visi dan terobosan yang dipunyai oleh politisi perempuan, kadang terbentur oleh hierarki tadi. Harus ikut pimpinan partai, harus ikut kebijakan partai. Akhirnya goal yang harus dia perjuangkan, kepemimpinan perempuan yang bermakna,
itu menjadi tidak terwujud. Tapi benar atau enggaknya Mas Budiman perlu menanyakan kepada para narasumber kita. Oke, saya ke Mbak Sumiati. Tadi ada telaah ya, kalau Feni kan lebih FOMO, infotainment, ya drama. Nah dari Partai Buruh, dari Mbak Titi tadi, ada nggak sih problem hierarki dan feodal ya di Partai Buruh yang sehingga membuat politisi perempuan itu susah sekali untuk naik dalam panggung yang lebih tinggi? Sebenarnya kalau di Partai Buruh saya tidak melihat itu ya. Nggak melihat ya? Sampai saat ini belum. Tapi memang perempuan ini kenapa susah karena memang secara budaya kan memang dia dikerdilkan. Dikerdilkan, struktur ya? Iya. Karena budaya kita patriarki artinya kan masih mengedepankan laki-laki dan itu yang menghambat sebenarnya. Nah Partai Buruh ini coba mengangkat gitu melalui program-program kebijakannya. Mengangkat agar perempuan ini bisa ikut berpartisipasi, bahkan kita juga selalu melakukan upaya-upaya agar perempuan juga lebih aktif gitu sehingga kita memiliki wadah sendiri. Bahkan kita tekankan pokoknya Partai Buruh harus 30% meskipun kita tahu emak-emak garis keras ya. Coba meyakinkan suaminya gitu agar dia didukung, mendapat support material gitu. Bahkan ada yang protes, Mbak Sumi, aku kebetulan wilayah binaanku Sulawesi. Jadi pada proses gini, Mbak Sumi ngadu dong katanya, perlu diadvokasi. Kenapa? Suamiku tidak mensupport uang katanya gitu. Jadi itu ada persoalan. Suaminya pun tidak mensupport? Tidak mensupport keuangannya karena sama-sama susah kan. Oke, ya, itu menjadi Mbak Ratna, persoalan gitu. ini kalau di Partai Gelora, apakah hierarki dan patriarki laki-laki itu masih menjadi membayangi di struktur partai? Tidak Mas Budiman, saya sendiri adalah salah satu pendiri Partai Gelora. Dan di Partai Gelora dari struktur Dewan Pimpinan Nasional ada 5 diantaranya perempuan dan mereka membidangi bidang-bidang yang cukup kompleks ya. Saya sendiri di bidang jaringan, kemudian bidang kesehatan, ada Dokter Rina, kemudian bahkan bidang olahraga pun dipegang oleh perempuan. Kemudian bidang perempuan tentu saja bidang itu dipegang oleh Mbak Rati Sanggarwati dan ada bidang pelayanan masyarakat itu yang cukup kegiatannya tinggi itu pun dipegang oleh perempuan. Jadi kesempatan yang diberikan kepada perempuan di Partai Gelora sangat luas dan tidak dibatasi oleh sifat gender perempuan itu sendiri. Bahkan dari tadi struktur DPN, pimpinan nasional sampai ke tingkat kelurahan pun banyak ketuanya pun perempuan. Nah caleg Gelora pun bukan sekedar figuran, bukan pelengkap, apalagi food gather. Jadi kami memang benar-benar serius bekerja di Dapil menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kesulitan yang ada di Dapil. Kedepannya memang kami berharap bahwa perempuan harus lebih banyak lagi dilibatkan di dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Kami juga mengapresiasi adanya peningkatan jumlah politisi perempuan di dalam parlemen, terutama dari tahun 2014, pemilu 2014, 2019, meskipun jumlah itu belum mencapai 30%, tetapi sudah dibuktikan banyak sekali politisi perempuan di dalam parlemen pun memiliki suara yang kencang, suara yang kuat, bahkan berhasil membuat keputusan-keputusan politik yang strategis. Dan untuk itu kami juga mendorong kepada pemerintah untuk benar-benar berperan aktif membangun sebuah pendidikan politik karena bagi memang perempuan. Ya karena persoalan kalau ditanya kenapa banyak perempuan tidak masuk ke dunia politik. Ini saya mungkin testimoni sekalian klaim ya. Ini kami semua nih yang masuk ke dunia politik emang manusia di atas rata-rata, Mas. Di atas rata-rata. Oke. Saya tanya pada Mbak Oki ya. Mbak Oki yang pernah pindah partai, sekarang berada di Nasdem. Emang di partai lama ada hambatan bagi pergerakan perempuan atau gimana? Saya
Rasanya tidak baik lah kalau harus kemudian menceritakan pengalaman atau hal-hal kenapa saya harus pindah partai. Tapi terkait perempuan sendiri di Nasdem itu kami cukup mendapatkan karpet merah, duta besar perempuan. Karpet merah ya? Karpet biru. Oh biru, oke. Karpet biru sudah. Apa jenenge? Iya, jadi kayak misalnya duta besar itu Pak Surya Paloh milih 2 perempuan waktu itu. Kemudian wakil ketua MPR juga perempuan. Artinya memang perempuan itu di Nasdem itu cukup diberikan karpet biru begitu. Tapi sekali lagi menurut hemat saya, memang supaya para perempuan ini mempunyai suara yang lebih kuat lagi, kita memang harus sama-sama kerjasama gitu, harus ada di lintas partai untuk membicarakan katakanlah suatu isu dan kemudian menampilkannya. Let's say misalnya ketika membahas undang-undang TPKS, itu kan yang muncul akhirnya kan partai seolah-olah yang dapat kreditnya. Dapat kredit. Iya, padahal seyogianya harusnya perempuan-perempuan di situ bisa muncul gitu. Tapi saya saat ini di luar parlemen, tapi saya melihatnya kok nggak ada perempuan-perempuan yang muncul. Menurut hemat saya, memang harus ada kesatuan, kolektivitas yang cukup kuat, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Saya lihat sekarang organisasi perempuan yang di luar parlemen sudah cukup suportif untuk memberikan masukan dan dukungan kepada teman-teman di parlemen. Jadi sehingga sekarang gimana caranya mensinergikan itu sehingga kami perempuan politisi di dalam maupun di luar parlemen itu bisa membuat artikulasi yang lebih hebat lagi terkait dengan isu-isu top isu perempuan. Oke, baik, saya ke Mbak Dahlia. Tadi kan apakah Oki kan pernah di P3 dan kemudian pindah, apakah memang ada hambatan bagi pergerakan politisi perempuan di P3? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Lebih menyuarakan suara hati perempuan aja sih ya, untuk seperti mewakilkan hak-hak perempuan untuk lebih diperjuangkan lagi seperti itu. Karena kan yang kita tahu saat ini marak banget kayak KDRT gitu. Ya, biar kesejahteraan perempuan itu bisa baik, jadi dijaga, dihormati, itu setara dengan laki-laki. Bener lah, biar bisa mewakili orang-orang perempuan gitu. Sekarang kan nggak ada laki-laki semua nampaknya dari dulu. Jadi maunya, kalau menurut aku ya maunya adalah yang perempuan biar bisa mewakili. Kalau untuk perempuan itu beta kurang begitu condong ke situ. Kalau menurut saya sih laki-laki. Karena menurut saya kalau di perusahaan politik itu didominasinya sama seorang laki-laki. Ya kalau saya pribadi, saya cenderungnya laki-laki. Misalkan laki-laki menjadi pemimpin, hanya juga bisa yang harus bisa meneladani. Oke, Mbak Dahlia terlebih dahulu. Mbak, tadi betul nggak sih bahwa memang ada hambatan karir politisi perempuan di P3 sebetulnya? Kalau di P3 jenjang karir itu berdasarkan meritokrasi karena kami tidak ada pemilik saham tunggal partai. Misalnya ada partai yang betul-betul ownernya tidak bisa tergantikan dan terserah dia siapa yang menjadi ketua di tingkat wilayah gitu ya. Beberapa di kepengurusan tingkat DPW misalnya Jawa Timur itu ketuanya perempuan Bu Munjidah Wahab Hasbullah. Dia juga adalah Bupati Jombang. Begitu juga di Sulawesi Barat, kemudian di Riau dan beberapa DPC ya di Jawa Tengah itu Bu Nurul, ya, iparnya Mas Ganjar juga dulu ketua DPC Purbalingga P3. Di Banyumas ketuanya perempuan, di Serang, di beberapa wilayah di Jawa Timur, di Aceh itu perempuan. Jadi banyak ketua DPW, DPC yang perempuan di P3. Yang menurut saya itu menunjukkan bahwa bukan sebuah hal yang luar biasa, bahkan hal yang biasa ternyata menjadi ketua partai P3 di tingkat daerah yang perempuan. Sehingga kemudian efeknya adalah di DPP sekarang lebih banyak lagi perempuan yang menduduki jabatan ketua dan wasekjen.
Dan itu menurut saya menunjukkan bahwa kami ingin sekali kepemimpinan perempuan itu ditunjukkan, bukan sekedar retorika ya. Kalau kita berretorika kan gampang aja gitu. Tapi kalau kita tunjukkan dengan adanya presentasi, kemudian keterpilihan, itu menjadi bukti bahwa ada loh partai Islam yang sebenarnya betul-betul membela perempuan dengan menunjukkan kepemimpinan perempuan. Oke. Bahkan bupati, wali kota banyak juga Banyak dari yang perempuan. P3 yang kemudian menang dalam pilkada. Oke, jadi selain isu perempuan, isu kebangsaan yang juga memang perlu dijawab oleh para politisi perempuan. Salah satu isu kebangsaan yang dari zaman VOC sampai sekarang nggak pernah selesai adalah isu korupsi. Saya akan tanya pada Mbak Diah Pitaloka ya. Meskipun Pak Jokowi adalah petugas partai atau kader partai, tetapi juga ada menteri dari kemudian PDIP yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi. Apa sebenarnya garis politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menjawab akutnya korupsi di negeri ini? Korupsi menurut saya itu satu problem yang kemudian sistemik. Kalau kita lihat dari kasus-kasus korupsi itu, kemudian kita harus juga memperhatikan cerah-cerah ruang orang bisa kemudian melakukan korupsi. Atau kemudian ini kan sebetulnya tidak hanya level menteri ya, tapi juga hampir di semua level pemerintah. Semua korupsi? Iya, bukan semua korupsi artinya. Banyak yang korupsi lah? Dari mulai level daerah, ya kan, sampai kemudian level pusat. Nah ini kan sebetulnya tantangan bagi kita, bagaimana kita membangun satu sistem yang aman korupsi bagi keuangan negara, itu poinnya. Nah sebetulnya proses ini bukan hanya bagaimana menangkap koruptor, tapi bagaimana kita bisa mencegah celah-celah itu supaya orang tidak korupsi. Nah itu mungkin yang kita lupa. Kita melihat hari ini korupsi itu seperti sesuatu yang harus dikejar, harus dicari tapi tidak dicegah. Nah sebetulnya banyak sekali proses korupsi yang kemudian membuka pola. Nah ini harusnya melahirkan satu progres penanganan korupsi dari pola-pola yang selama ini harus jadi lesson learn kita gitu ya, ruang belajar kita bahwa ada celah-celah dalam sistem keuangan negara yang itu bisa membangun ruang korupsi. Nah ini yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Baik, Christina Aryani, Partai Golkar. Pak Airlangga pernah diperiksa ya sebagai saksi di Kejaksaan Agung gitu. Nah, Anda sebagai politisi Partai Golkar gimana nih untuk membangkitkan kembali trust ya kepada partai politik yang selama ini dalam survei-survei pun dianggap paling rendah dan juga banyak berlumuran dengan korupsi. Strateginya apa dari Partai Golkar untuk menjawab problem kebangsaan itu? Ya itu memang challenge yang dihadapi semua parpol ya, maksudnya kepercayaan publik yang rendah. Tapi sekarang kita ada teman lagi nih, ada satu lagi yang kepercayaan publiknya juga agak rendah. KPK. Mbak Titi tahu deh. Ya jadi intinya begini, tapi Mas Budiman sebelum saya masuk ke situ, saya nunggu ini kesempatan untuk bicara. Tadi kan teman-teman angkat tadi waktu itu mengusulkan RUU TPKS waktu zaman dulu, Sarah juga waktu itu terlibat. Tapi kamilah yang menyelesaikan waktu 2022 itu. Dan itu betul-betul merupakan kolaborasi perempuan di DPR. Saya dari Golkar, lalu Mbak Desi dari PAN, Mbak yang di Jogja Mbak Esti dari PDIP. Jayanti. Jadi kalau bukan perempuan yang waktu itu duduk di situ, ya kami sangat detail. Kami punya empati pada korban. Itu undang-undang nggak akan seperti itu. Jadi ini satu hal yang penting ya, bahwa perempuan itu bisa memberikan warna yang sangat optimal, apalagi ketika kepentingannya adalah kepentingan perempuan. Oke, kalau korupsi gimana? Jawab korupsi gimana? Nggak bisa gitu kan, udah lama banget nih tadi saya ngomong. Di sini ke korupsi sekarang. Nah setelah itu juga satu hal, nah di korupsi ini juga kan, ini kenapa sih sebetulnya akar dari korupsi apa? Mbak Titi tadi angkat, sistem pemilu kita ini kan berbiaya mahal ya. Jujur. Saya dulu Wakil Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar periode sebelumnya. Kami mengkader perempuan-perempuan agar mau masuk ke politik. Tapi mereka akhirnya terbentur. Banyak yang bagus tapi terbentur biaya politik tinggi. Jadi mungkin kalau untuk mau keberpihakan pada perempuan, kita nggak cukup hanya afirmasi 30% dalam daftar caleg ya. Tapi mungkin harus ada memang, ya mungkin sistem nomor urut itu menjadi sesuatu yang menarik ketika kita bicara soal kepentingan perempuan dan bagaimana kita bisa mendudukan lebih banyak perempuan yang kompeten di dalam DPR RI.
lagi. Soal korupsi, Mas Budiman. Susah ya jawabnya ya? Enggak. Oh enggak, Gimana? Jadi kita punya asas praduga tak bersalah ya, jadi nggak tepat juga kalau orang kemudian diperiksa lalu dirasa ada sesuatu. Ya kan kadang-kadang kan untuk mendapatkan keterangan yang lebih komprehensif diperlukan keterangan-keterangan. Jadi dalam konteks itu. Korupsi saya setuju dengan Mbak Diah, masih ada celah-celah ya, yang mana kita perlu untuk lebih menguatkan pengawasan. Ya kan di pemerintah juga seperti itu. Salah satu hal sebetulnya yang bermasalah di DPR saat ini adalah kami tidak bisa melihat sampai satuan 3, Mbak. Ya kan? Kami hanya bisa melihat anggaran itu keseluruhan. Kita tidak bisa mengecek terlalu dalam. Itu dampak putusan MK sebetulnya. Tapi ya itu, akhirnya kami sulit sekali untuk bisa mengecek sampai detail. Padahal sebetulnya pengecekan detail itu bisa melihat mana sih yang sebetulnya ada masalah. Ya mana yang ada masalah, potensinya di mana. Itu Mas Budi. Mbak Sarah, ini kan ngomongin celah ya. Saya ingat pidato Pak Presiden, Pak Prabowo sebagai calon presiden. Amin. Ya. Indonesia, korupsi di Indonesia itu sudah stadium 4. Kata Pak Prabowo di 2019. Terima kasih yang menyebut nama Amin. Gak Ya? apa-apa, Ya, tapi aku mengaminkan yang ini. Ya, di 2019 stadium 4. Sekarang stadium berapa korupsinya? Ya ini catatan untuk kita semua. Tapi satu hal yang saya mau angkat ya. Seringkali fokusnya itu misalnya kepada anggota DPR. Saya merasakan lah ya teman-teman saya yang masih duduk di sana gitu ya. Oh, angka korupsi di DPR tinggi dan seterusnya. Tapi kita tuh hampir nggak pernah ngangkat bagaimana ini dengan segala hormat gitu ya. Sistem yang ada itu, ini kan mau presidennya siapa, menterinya siapa, itu birokrasinya juga mereka tuh akan terus ada. Sedangkan ada semacam rahasia negara yang semuanya juga tahu, terkadang kalau kita bicara tender, itu bahkan sudah ada berapa persen itu yang pasti diminta oleh mereka yang dari jajaran A sampai Z, mau yang tanda tangan pertama sampai tanda tangan terakhir. Itu hal-hal seperti itu yang memang kita harus, ya mohon maaf celahnya itu memang banyak. Celahnya banyak, tapi dibiarin ya. Pak Prabowo pun juga secara konsisten menyampaikan dulu aja ditertawakan soal kebocoran. Tapi ini yang dimaksud dengan kebocoran itu gitu. Sampai sekarang masih bocor. Sampai sekarang masih ada banyak celah. Oh, masih banyak celah bukan bocor ya. Sama aja sebenarnya. Oke, baik Mbak Nini. Ini dulu ya Caimin juga sempat kemudian diperiksa oleh KPK gitu kan. Ini pemberantasan korupsi apapun ini lebih kepada memang ada korupsinya atau lebih politis sih? Ini pertanyaan kompor juga ya. Kompor banget. Jadi sebenarnya begini, kita sebenarnya harus merubah mindset kita ya. Bagaimana sebenarnya yang harus ditegakkan itu yang namanya prestasi itu bukan untuk menangkap korupsi, tapi bagaimana mencegah korupsi. Menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya pencegahan itu yang harus diutamakan. Jangan malah kalau ada dibiarkan ditunggu dulu, nanti baru habis itu diambil. Tapi tidak ada pencegahan dari sistem dan sebagainya. Oleh sebab itu saya pikir ini malah fungsinya perempuan-perempuan ini. Untuk bergandeng tangan, untuk bagaimana membuat sistem yang bagus untuk pencegahan. Karena saya pikir politisi perempuan ini politisi yang lebih elastis untuk bisa berkawan ini. Karena saya melihat teman-teman ini, contoh saya, dia sama Sarah ini kita punya grup yang dari 3 koalisi yang berbeda. Dan itu pun kita bisa ngobrol dengan tenang. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini waktunya politisi-politisi perempuan ini bukan hanya ngomongin soal hal-hal yang kita sudah sukses ngomongin undang-undang TPKS. Lalu sudah waktunya nih kita politisi perempuan juga bekerja sama bagaimana membuat sistem yang baik agar untuk pencegahan korupsi. Baik. Sita, itu kan Mbak Nini, Mbak Diah, Rayu kan punya grup ya, Anda nggak diajak. Ini sisa-sisa TPKS dulu ini. Sekarang nanti ada pemberantasan korupsi lah. Sita lihat gimana? Ini pola pemberantasan korupsi sekarang ada tren ya. Ada menteri diduga kemudian korupsi, tapi menteri itu diduga diperas gitu kan. Jadi yang meras diperas. Nah itu gimana jelasinnya? Ya jadi kalau kita lihat dari data ICW, International Corruption Watch, Indonesia itu skornya 34. Artinya apa? Indonesia itu peringkat 110 dari 180 negara. Jadi kalau dibilang kanker stadiumnya udah lewat.
Udah stadium sekarat, lagi ya. sekarat. Jadi kalau kita bicara mengenai korupsi, kalau kita bicara mengenai pemberantasan oke, pencegahan oke, tapi pencegahannya dimundurin dikit lagi karena kita konteksnya di sini adalah politisi, dimundurin lagi saat politisi itu menjadi seorang politisi saat dia dilantik. Sebelumnya itu kan ada proses kampanye. Nah, proses kampanye itu negara harus hadir di situ, memberikan support apalagi untuk perempuan. Misalnya contoh, kita udah tahu lah mau jadi DPR RI itu berapa sih harganya? Mau jadi wagub, gub, kepala daerah, bupati. Apalagi mau jadi presiden. Berapa harganya? Ada, misalnya di DKI ngomong gamblang aja. Berapa harganya? Saya ngomong di dapilku aja ya. Dapilku DKI, DPRD DKI minimal. Kalau rajin keliling sehari 10 titik 2 miliar. 2 miliar? Ya, kita Kecil kan ya? nggak mungkin turun ke masyarakat nggak bawa snack box. Atau kita tempel stiker dan lain. Ya. DPR RI di DKI Jakarta minimal. Kalau rajin keliling 10 miliar. 10 miliar? Ada Uang harga. semua ya? Yes. Oke. Jadi, Mas ini uangnya dari mana? Dari mana? Ya. Oke, baik. Jadi itu juga saya rasa itu menjadi tantangan bahwa pembiayaan politik adalah sumber dari korupsi itu. Sumber dari korupsi. Itu yang juga sudah diangkat sama Mbak Christina Aryani tadi gitu loh. Bahwa ini mohon maaf saya tambahkan sedikit. Karena ini yang seringkali kita suarakan. Bagaimana kita pada saat duduk di situ, ini banyak teman-teman kita yang sudah jadi korban, Mas. Yang dimana mereka sebenarnya sudah luar biasa bagusnya, bahkan pernah menjadi wakil ketua komisi gitu ya, menyuarakan hak-hak untuk perempuan. Ditekan luar biasa untuk kita bisa menggolkan sebuah RUU, tapi pada saat kita sedang berjuang untuk bisa duduk kembali, hilang semua. Gitu. Dan ini yang tadi Mbak Oki juga sampaikan, kenapa nama-namanya yang memperjuangkan hal-hal tersebut itu nggak diangkat. Tapi saya mohon maaf, jangan juga dikira bahwa ini soal isu kebangsaan. Jangan kita terus-menerus hanya mengaitkan perempuan dengan isu perempuan. Padahal perempuan itu punya kepakaran di berbagai bidang. Sekarang kan korupsi kan? Ada yang di bidang keuangan. Jadi kalau di Komisi 11 itu bisa langsung ngomong dengan OJK dan semua bank-bank bagaimana untuk memastikan ada pengawasan yang baik dan benar. Kalau misalkan di Komisi 4 itu kaitannya dengan pertanian. Kalau misalkan di Komisi 1 itu kita perlu perempuan-perempuan hebat lintas. Dan kalau bisa di Komisi 2 yang ini saat ini masih sangat jarang, padahal ini yang bicara tentang pemilu, itu perempuannya masih sangat sedikit. Itu problemnya ya. Bahkan ada nggak? Ada nggak? Pasti ada lah kalau menurut Sari. Mbak Titi, kalau Mbak Titi lihat ini problem korupsi kan ramai sekali dibicarakan ya. Tapi nggak pernah ada solusi yang konkret gitu loh. Yang mau diatasi, Anda lihatnya gimana? Ya itu memang karena tadi ya, saya setuju pernyataan bahwa hulu dari korupsi adalah korupsi politik. Dan itu dimulai dari kompetisi pemilu yang biaya politik tinggi, high cost politics. Dan itu ada di ruang-ruang ilegal. Karena kalau kita cek laporan dana kampanye semua wajar. Dan yang menjadi salah satu tawarannya sejak lama yaitu pembatasan transaksi tunai atau pembatasan uang kartal. Nah tapi kan kemudian itu susah sekali tuh. Kita ini hampir tahu semua diagnosis penyebabnya itu apa. Tahu penyebabnya tapi nggak mau diselesain ya. Tapi ketika bicara bagaimana mencari solusi konkret selalu ada jawaban untuk mengelak dari upaya tersebut. Menurut saya sederhana saja. Satu, sahkan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai atau pembatasan uang kartal. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memberikan insentif terutama bagi kehadiran politisi perempuan untuk bisa berkompetisi dengan lebih mudah. Bukan hanya misalnya jaminan untuk mendapatkan nomor urut dengan peluang keterpilihan yang lebih baik. 30% mendapatkan nomor urut 1 nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil itu untuk perempuan. Yang kedua insentif dana kampanye untuk perempuan. Karena kenapa dari sisi persentase kalau kita bandingkan persentase politisi perempuan dan persentase politisi laki-laki ternyata kalau ditanya keterlibatan politisi perempuan pada kasus korupsi jauh lebih sedikit. Jadi Feni, kalau Feni saya ingin lihat nih, Feni ini selalu punya ide-ide bukan out of the box lagi, without the box gitu kan, kalau untuk memberantas korupsi. Tapi agar idenya without the box itu bisa muncul, kita tunggu setelah jeda berikut ini. Ya, angka
Oke, Mbak Ratna. Jadi apa yang kurang dari keterwakilan perempuan dan apa yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kembali keterwakilan perempuan dalam panggung politik nasional? Ya, ini sebenarnya persoalan yang paling besar yang ada di publik ini soal mindset publik. Mindset publik memandang tentang politik. Padahal politik itu adalah sesuatu yang mulia sesungguhnya karena memiliki tujuan yang mulia. Kalaupun nampak hal-hal yang nampak buruk di publik tentang politik, itu menjadi PR untuk kita meluruskan tentang bagaimana sesungguhnya politik itu. Dan ini memang menjadi PR dari partai politik. Ini yang memang yang bisa diharapkan untuk melakukan memotong persoalan tentang rendahnya atau masih belum cukupnya politisi perempuan itu masuk ke dalam parlemen adalah memang tuntutan yang paling mungkin dilakukan oleh partai politik. Partai politik membuka peluang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk bergabung, kemudian yang sudah bergabung ditumbuhkan semaksimalnya dan kita bisa lihat dari semua paparan teman-teman termasuk yang ada di Partai Gelora pun tidak menutupi sama sekali peranan, eksistensi dan potensi yang dimiliki oleh perempuan di dalam Partai Gelora. Dan terutama lagi memang soal pendidikan politik. Pendidikan politik dan mindset ya? Ya, pendidikan politik harus terus-menerus dilakukan. Baik oleh pemerintah maupun oleh para komunitas-komunitas yang konsen terhadap hal ini. Karena konstruksi tradisi dan budaya itu sudah menjadi sebuah hal yang ansi ya. Jadi ya sudah kita berusaha menghadapi itu dan sebenarnya pencapaian teman-teman perempuan di dalam partai politik dari waktu ke waktu juga semakin. Oke, baik Sita. Jadi selain mindset dan pendidikan politik, apa lagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dari kaum perempuan? Ya, pertama kalau mau jalan yang cepat, tentu kita top down. Dari atas dulu, kebijakan. Top down? Ya. Presidennya perempuan? Ya, kayaknya kalau deket-deket ini enggak ya kayaknya ya. Mudah-mudahan nextnya 2029. Cuman kalau kita mau bicara cepat ya dari top down. Yang sudah menjabat perempuan-perempuan bikin kebijakan kalau mau diwajibin tadi provinsi, kabupaten, kota. Untuk RI bolehlah tarung bebas. Provinsi, kabupaten, kota wajib nomor urut 1. Kalau mau agak sadis 1 sampai 3 perempuan. Lalu yang kedua pembiayaannya bagaimana untuk perempuan? Karena kalau nggak dibiayain juga nggak bisa. Mau dari mana? Pembiayaan ya? Ya, lalu yang selanjutnya dari bottom up. Ya tentu pendidikan politik penting. Bahkan kata salah satu artis penyanyi Beyonce, kekuatan itu tidak dikasih, diambil. Jadi perempuan harus sadar dulu nih. Kalau mau harus diambil. Rahayu Saraswati gimana? Harus diambil sebenarnya peluangnya gimana? Sarah? Dua ya, jadi yang pertama saya mau menantang tadi soal 30% masalahnya kaderisasi dalam partai. Realitanya kita punya banyak kader dan ini saya udah cek ke lintas partai. Kita punya banyak kader perempuan tapi belum tentu banyak yang mau atau mampu untuk maju ke ranah politik. Ada dari karena tadi tantangannya banyak sekali termasuk soal biaya dan dana. Jadi yang kedua bicara tentang kalau tadi sistem, kalau ini pendidikan politik, satu, seringkali kita melakukan pelatihan untuk kader-kader kita, perempuan. Jadi kembali lagi, kaderisasi sebenarnya dilakukan dan pendidikan politik internal lintas partai saya yakin dilakukan. Yang masih menjadi tantangan besar adalah pendidikan politik kepada masyarakat. Masih banyak yang belum tahu bedanya antara legislatif sama eksekutif. Masih banyak yang belum paham kita ini maju sebagai caleg tuh untuk apa. Yang diminta cuma duit dipikir bakal jadi sama aja kayak gubernur megang untuk program untuk terus habis itu dijalankan. Nggak tahu kalau misalkan ada caleg yang memberikan visi misi program itu bohong. Yang penting karena duitnya. Harusnya dia memperjuangkan visi misi program dari partai dan capresnya. Baik, Christina, tadi ada telaah yang duit, betul ya duit ya? Jadi pertama, perempuan itu punya tantangan yang tidak mudah ya, karena untuk menjalankan peran seperti yang kami jalankan ini, kalau tidak ada dukungan keluarga juga suatu susah, ya kan? Padahal kita juga harus jalankan peran domestik dan lain-lain, itu satu hal. Doakan kami teman-teman, jika kami masuk lagi nih tahun depan, mungkin revisi Undang-Undang Pemilu bisa kami lakukan dan kami akan atur ya, upayakan agar ada ketentuan-ketentuan yang bisa memberikan lebih banyak kesempatan untuk perempuan. Dan yang ketiga, temuan Mbak Titi tadi, ini untuk teman-teman semua dan juga yang nonton, perempuan harus pilih perempuan. Perempuan harus perempuan. Perempuan itu tidak akan membantu mengantarkan teman-teman perempuan membela perempuan. Mbak Dahlia, apakah strateginya sama perempuan harus perempuan, aktivis pilih aktivis gitu?
Gimana? Kalau prinsip kami di P3 ini kita lihat dulu bagaimana kita punya manfaat buat masyarakat perempuan. Dalam 1 tahun ini kami sudah mengadakan 4 buzzer UMKM oleh fraksi partai P3 yang diikuti oleh ratusan pengusaha UMKM dan hampir seluruhnya perempuan. Gitu ya, itu dulu gitu. Jadi memang pemberdayaan ekonomi perempuan dulu untuk meyakinkan dulu bahwa kita peduli pada bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Yang kedua adalah P3 juga concern dengan bagaimana supaya kita mengusahakan peran negara dalam membina kader partai perempuan. Tidak hanya yang dibutuhkan itu biaya untuk partai, tapi juga sebenarnya negara bagaimana bisa mensubsidi sayap organisasi perempuan di partai. Baik. Karena sesungguhnya di DPP gitu ya, itu masih sangat jarang. Sangat jarang. Biaya atau dana khusus yang bisa mensupport kegiatan-kegiatan sayap partai Baik, perempuan. Mbak Diah, strategi PDIP meningkatkan partisipasi politik perempuan? Saya nggak ingin bicara barriernya ya, saya ingin bicara pencapaiannya. Pencapaiannya tuh tadi kalau kita lihat grafiknya, representasi perempuan tuh terus naik. Itu faktanya. Jadi jangan-jangan kita terjebak di dalam mitosnya. Ya kan? Buktinya itu jauh banget dari 2009, tahun 99 sampai sekarang 2019. Itu faktanya pencapaian perjuangan perempuan. Ya. Udah? Dan belum. Pendek. Dan dari 30% daftar kandidat perempuan, kita dapat 20%. 20, enggak, sekarang mungkin 21, karena ada yang PAW-nya ternyata juga perempuan. Jadi angkanya naik di tengah masa jabatan kita gitu ya. Artinya dari 30% kandidasi kita dapat 22%. Baik. Artinya rasionya tinggi sekali untuk keterwakilan perempuan. Dari Partai Buruh gimana melihat meningkatkan partisipasi politik perempuan ini? Oke, pertama tadi tentang pendidikan politik di masyarakat, kemudian kuota perempuan, kebijakan afirmatif. Yang lain adalah tentang program perempuan itu harus ada di semua partai dan juga harus mengedepankan tentang bagaimana mengentaskan perempuan dari kekerasan dan juga dari faktor yang memiskinkan secara ilmu pengetahuan maupun ekonomi. Kemudian politik harus murah, jangan mahal. Politik harus murah. Ya, kemudian juga yang harus ditekankan bahwa kalau bicara tentang perbaikan korup, kan ini jadi perilaku korup karena dia mahal ya. Kalau bicara sistem hukum harus diperbaiki, itu ada legal structure, ada kemudian legal substance, kemudian ada legal culture. Nah ini budayanya yang harus diperbaiki. Oke, baik. Kalau dulu orang korup malu, sekarang tuh udah nggak malu. Nggak malu, oke, udah baik, biasa. baik. Nah Mbak kemudian bentar, satu lagi. Oke, satu pendek lagi. ya. Nah persoalan korupsi itu kan kalau misalnya ada yang mau bayar, harga mahal ketika ada orang mau bayar. Nah bagaimana nih semua partai yang ada nih bersama-sama bersepakat, jangan ada yang berani bayar. Jangan ada berani bayar. Kalau ada yang berani bayar pasti mahal, maka kita harus bersepakat jangan ada yang berani bayar sehingga ini menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, warga negara, bahwa tidak lagi bahwa pejabat itu harus dibayar. Pan ini, jadi strateginya apa PKB? Ya, jadi sebenarnya kalau politik perempuan itu bukan hanya how to get the power, tapi bukan hanya how to get the power, tapi how to serve the community juga. Tapi bagaimana kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi menurut saya adalah supporting systemnya yang harus dibangun. Supporting systemnya mulai dari apa? Mulai dari tingkat budaya, keluarga, dan juga sistem yang ada di atas. Saya waktu periode lalu 2014 sampai 2019 saya wakil ketua di Komisi 2 yang membidangi soal KPU, Bawaslu, dan pemerintahan. Saat itu yang saya mengusulkan adalah bagaimana agar yang namanya biaya saksi di TPS untuk seluruh partai itu dibayar oleh negara. Itu butuhnya cuma sekitar 2 triliunan atau berapa. Dengan seperti itu akan biaya caleg akan lebih murah. Dan itu akan sangat real membantu caleg perempuan. Bagaimana kita bisa meletakkan caleg perempuan nomor urut 1 dan 2 kalau biaya untuk iuran untuk saksi mahal. Dengan begitu akan lebih banyak lagi perempuan yang berani diletakkan di nomor urut 1 dan 2. Jadi supporting sistemnya ini juga harus dibangun, bukan hanya dari sisi kita merekrut banyaknya perempuan, karena banyak perempuan yang luar biasa hebat kok, tapi mereka tidak memiliki supporting system yang menjadikan dia mau dan berani maju. Oke, Mbak Oki, jadi apa yang strategi dari Nasdem untuk meningkatkan partisipasi politik dari perempuan?
Kalau menurut hemat saya, pertama bahwa kita para perempuan itu harus hand to hand, harus bersatu, bekerja secara kolektif, membuat artikulasi yang lebih kuat lagi untuk isu-isu top yang menjadikan prioritas bagi perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini konteksnya tadi acara kita adalah dalam rangka Pilpres 2024, maka saya berharap setiap capres ataupun cawapresnya itu pasti nanti akan bicara mengenai top isu perempuan. Dan saya berharap itu jangan hanya soal gimmick aja, jangan hanya soal simbol saja, tapi betul-betul itu direalisir, karena sekarang kita lihat stunting, ekonomi keluarga itu masih jauh dari harapan. Jadi ketika nanti capres yang terpilih gitu dengan wapresnya, itu betul-betul direalisir secara maksimal, karena ketika itu direalisir secara maksimal, saya yakin pasti perempuan-perempuan akan bersatu, sehingga mereka akan lebih tampil lagi. Mbak Titi, coba dianalisis apa yang harus dikerjakan untuk meningkatkan partisipasi itu? Iya, keterwakilan perempuan dengan segala capaiannya tuh Mas Budiman tidak bisa diterima sebagai sesuatu yang taken for granted lah. Sebagai sesuatu yang jangan-jangan itu adalah memang seharusnya begitu atau sesuatu yang ada begitu saja. Tetapi dia juga menghadapi tantangan. Dan tantangan itu bisa datang dari institusi yang berkarakter demokrasi sekalipun. Tadi cerita, siapa yang bisa menduga bahwa keterwakilan perempuan justru tantangannya hadir dari KPU. Institusi demokrasi bentukan reformasi. Artinya saya setuju, dalam situasi politik kita yang masih banyak sekali tantangan terkait dengan keadilan kompetisi, lalu juga tantangan pelanggaran, kecurangan, maka sinergitas, soliditas di antara politisi perempuan baik yang di dalam ataupun yang di luar, termasuk kita, organisasi masyarakat sipil, media, itu memang harus kita dedikasikan. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah minimal dari kita sendiri, internalisasi dan komitmen. Misalnya, ruang-ruang bagi politisi perempuan itu harus selalu dihadirkan media. Termasuk sekarang kan? Betul. 9 politisi datang Bukan ke sini ya. Oke, saya akan ke Feni dulu. Tapi juga satu meja berikutnya harus selalu ada suara perempuan dan politik. Oke, didengar oleh produsernya. Oke, Feni, saya ingin tahu, tadi udah ada jeda cukup waktu sehingga without the box-nya muncul. Apa resep Anda mengatasi korupsi? Pertama, saya bangga sekali dengan perwakilan perempuan yang hadir di partai politik. Yang hadir sebagai narasumber hari ini. Gitu ya, tapi begitu saya mendengar tadi Mbak Sita bahwa biaya kampanye bisa sampai 10 miliar. Saat itulah saya pusing kepala saya gitu ya. Kalau saya bayangkan kalau saya maju berapa rumah, berapa apartemen harus saya jual komisinya sampai bisa dapat 10 miliar. Akhirnya saya sampai kesimpulan kayaknya ya, mungkin kita menyuarakan tuh bukan lagi bahwa perempuan pilih perempuan. Tapi tolong perempuan sumbang juga perempuan gitu ya. Wahai perempuan-perempuan yang suka flexing di media sosial, gonta-ganti tas mahal, mari kita jual 1, 2 tas kita itu ya kan. Kita pilih calon-calon yang luar biasa ini untuk mewakili suara perempuan untuk berjuang di legislatif ataupun dimanapun ya mereka berada. Supaya terhindar dari korupsi. Oke, baik Feni, thank you semuanya. Ibu-ibu telah bergabung di satu meja spesial malam ini. Kontestasi jelang pemilu 14 Februari 2004 kian terang. Pasangan calon presiden mulai muncul ke permukaan. Diawali Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, disusul kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Publik masih menantikan siapa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Namun dari 5 nama capres dan cawapres yang sudah muncul ke permukaan, belum ada satupun capres-cawapres perempuan. Boleh jadi bangsa ini masih butuh waktu untuk hadirnya pemimpin perempuan. Ketika jalur demokrasi dipilih, demokrasi telah mengajarkan prinsip kesetaraan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan dalam ruang-ruang publik dan ruang-ruang politik. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian satu meja spesial malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.